Perkenalkan, nama saya Egya Putri Syanturi, NIM B1011181080. Nah, di sini saya akan menjelaskan jawaban saya tentang sistem ekonomi sosialisme untuk UTS SPE kelas C. Nah, sistem ekonomi sosialisme. Nah, sistem ekonomi sosialisme ini merupakan sistem ekonomi yang dimana perekonomiannya itu diatur oleh negara atau pemerintah. Nah, jadi di sini masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam menjalankan perekonomian karena semuanya sudah diatur oleh pemerintah maupun negara. Nah, sistem ekonomi sosialisme ini muncul pada abad ke-19 yang dipelopori oleh Karl Marx. Nah, jadi di sini paham ekonomi sosialisme ini muncul karena adanya kritikan terhadap sistem ekonomi kapitalisme. Nah, yang dimana sistem ekonomi kapitalisme ini memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap masyarakat untuk menjalankan kegiatan perekonomian. Nah, jadi di sini masyarakat dengan bebasnya melakukan apapun yang mereka inginkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, untuk mencapai kesejahteraan ekonominya masing-masing. Sehingga untuk yang kaya semakin kaya dan sementara yang miskin semakin miskin. Kenapa? Karena yang kaya memiliki modal yang besar untuk menjalankan usahanya, sementara yang kecil tidak memiliki modal untuk menjalankan usahanya. Nah, disinilah terjadi kesenjangan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, muncullah sistem ekonomi sosialisme yang digunakan untuk memeratakan pendapatan masyarakat guna untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat secara merata. Nah, lalu ada pertanyaan yang mengatakan, apakah setelah diterapkannya sistem ekonomi sosialis maka tidak ada lagi kesenjangan sosial? Nah, tentu seperti yang kita ketahui bahwa sistem ekonomi sosialisme ini merupakan sistem ekonomi yang gunanya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat secara luas, bukan pribadi. Nah, jadi di sini dikatakan apakah dengan adanya sistem ekonomi sosialisme ini tetap ada kesenjangan? Tentu ada. Bagaimanapun caranya, kesenjangan itu tetap ada. Tidak pernah hilang dari kehidupan kita. Selama kita masih hidup, maka kesenjangan itu tetap ada. Yang mungkin bisa berubah itu adalah bisa jadi meningkat atau menurun. Nah, jadi kesenjangan itu tetap ada. Adapun kelebihan dari sistem ekonomi sosialisme ini, yang pertama, kebutuhan masyarakat terpenuhi secara merata. Mengapa? Karena semuanya sudah diatur oleh pemerintah, jadi masyarakat tinggal menerimanya saja dan semuanya sudah dikelola oleh pemerintah dan menyalurkannya ke masyarakat. Nah, yang kedua, pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap perekonomian. Nah, adapun kekurangannya yang pertama yaitu masyarakat tidak bisa meningkatkan daya kreativitasnya dalam melakukan daya saing usaha. Mengapa? Karena semuanya sudah dibatasi dan diberi aturan oleh pemerintah. Nah, yang kedua, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam berusaha. Nah, jadi karena itu tadi, semuanya sudah diatur oleh pemerintah, semuanya sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi masyarakat hanya mampu untuk menjalankannya saja tanpa memprotes atau tanpa bisa melakukan kreativitas yang mungkin padahal itu bisa meningkatkan perekonomian suatu negara. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sistem ekonomi sosialisme itu merupakan pemerintah yang mengatur kegiatan perekonomiannya. Lalu bagaimana cara mengatasi kelemahan jika terjadi sesuatu terhadap sistem ekonomi sosialisme? Nah, di sini yang perlu dilakukan adalah memberikan tindakan terhadap pemerintah maupun instansi yang harus bertanggung jawab terhadap kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya, karena itu bisa merugikan semua masyarakat di suatu negara tersebut. Demikianlah penjelasan saya tentang sistem ekonomi sosialisme. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.